ya. Panas tinggi. Oke, sebelum itu Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Dija, pimpin kita doa. Mari kita berdoa dan jangan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Dija yang telah memimpin kita dalam doa. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang dunia luar angkasa. Temanya dengan subtema keteraturan yang menakjubkan. Coba baca tema menjelajahi ruang angkasa. Subtema Keteraturan yang menakjubkan. Oke. Yang paling pertama yang akan kita bahas adalah mengenal galaksi dan sistem tata surya. Mengenal galaksi dan sistem tata surya. Matahari adalah pusat sistem tata surya. Matahari dikelilingi oleh 8 planet dan benda-benda kecil yang lainnya tak terhitung jumlahnya. Masing-masing berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Kedelapan planet tersebut yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Apa Neptunus? Yang terakhir Neptunus ya. Setiap planet berputar pada porosnya. Hal ini disebut dengan rotasi. Yang kedua, pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Adik-adik tahu apa itu rotasi? Perputaran bumi pada porosnya. Ya, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Lebih tepatnya adalah peredaran bumi mengelilingi sumbu atau porosnya dari arah barat ke timur. Dari arah barat ke timur. Lama rotasi yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Akibat dari rotasi bumi, yang pertama terjadi siang dan malam. Yang kedua terjadi perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Yang ketiga gerak semu harian bintang. Yang keempat perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang kedua, tadi yang pertama rotasi bumi, yang kedua revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari.
proses pembelajaran. Dijelaskan pula mengenai hubungan sebab akibat yang ada. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama, tulisan terdiri dari gambaran secara umum, urutan proses sebab dan akibat serta interpretasi. Yang kedua, memuat informasi faktual, artinya kejadian yang nyata, kejadian yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, fakta yang diangkat biasanya turut menyertakan penjelasan ilmiah dan keilmuan. Biasanya bisa cari di internet ya. Dan yang terakhir adanya urutan. Misalnya pertama ada paragraf kedua, ada paragraf ketiga dan seterusnya. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau adik-adik sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Sekarang untuk kelompok 2 orang. Tugasnya yaitu oke, ini lihat depan. Perhatikan di papan. Kerjakan secara kelompok ya. Nanti tiap kelompok presentasikan di papan. Di depan maksud Ibu. Maaf ya. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah? Belum, Ibu. Sudah belum? Sudah, Ibu. Sudah belum? Sudah, Ibu. Oke, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Nomor 1 belum? Sudah belum? Sudah Ibu? Sudah. Sudah Ibu. Yang kelompok 1 menjelaskan tentang bagian A, kelompok 2 bagian B, kelompok 3 bagian C. Oh, sudah. Oke. Ya, silakan dari ketiga kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Galaksi sekumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta sistem tata suryanya yang terikat oleh gaya gravitasi. Terima kasih. Yang kedua, Menjelaskan maksud dari orbit. Orbit adalah garis edar atau lintasan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lain yang lebih besar gaya gravitasinya. yang ketiga, Menjelaskan maksud dari bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya. ya benar semuanya. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih pada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang fenomena sosial. Fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial juga disebut sebagai gejala sosial. Nah, contoh dari fenomena sosial yaitu 1. Mudik, 2. Kepadatan penduduk, 3. Wabah penyakit, dan 4. Pengangguran. Oke, materi kita sampai di sini saja. Ibu akan memberikan tugas semua untuk kalian. Sekarang catat tugas rumahnya. Tugas rumah ini dikerjakan secara individu. Tugasnya yaitu membuat gambar tentang
tentang delapan planet yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama Merkurius dan seterusnya. Dengan menggunakan kertas karton ya adik-adik. Iya, Ibu. Oke, karena materi kita sudah selesai, Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa kita pulang. Teman-teman Ibu, mari kita mengambil berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. terpuji dalam nama Yesus Kristus. Sampai selalu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siap, Ibu.